warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun Hekapun Kapitulu SDN Sukarasa Santri SDN Bunda Jaya Kapitulu SDN Tanjung Rasa Bapak Sakit Guru puji rawuh rasa syukur lantung dipayun hari ulang sambatun Gusti anu parantos maparing-paring ulang sadaya anu sajian kabeh membangun Tuhan biasa diseminasi modul kata budaya positif. Salawat miwasalam mugia dilatihkeun kabus Nabi Habibana Nabiana Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Kakulawatna kasahabatna orang sadaya dina bakal miwah ibu guru dina dia simkuring kapapancenan ngatur acara nami satu acara simkuring bagi menggarakan susunan acara yang kalisna dibuka anu kadua kedalisan ibu SDN Sukarasa hiji buka opat pedalan ibu bunga anu kalima supados dengan kolongkan waktu hayu urang sasarana maos belasna. Bismillahirrahmanirrahim. Acara kedua mereka kedalisan PSU SDN Sukarasa Kak Ibu Iwan yang SPD Sumangga Jatian. Alhamdulillah, wasyukurillah. Hari ini kita bisa berkumpul dalam acara diseminasi modul 1 budaya positif. Yang terhormat rekan kita, kepala sekolah seangkatan, kepala sekolah dari Bunda Jaya, kemudian kepala sekolah dari Tanjung Rasa. Ya, terima kasih sudah menyempatkan waktu datang ke SD kami. Ya. Tak lupa rekan-rekan, tak lupa guru-guru SDN Sukarasa 1 ya, menyempatkan waktu kita berkumpul bersama-sama di sini dalam acara diseminasi modul 1 budaya positif. Alhamdulillah, kami sangat bangga sekali di SD kami ada yang ikut guru penggerak, ya. Guru-guru yang lain ikut termotivasi dalam acara, dalam kegiatan KBM di kelas, ya. Terutama tentang ya. Di sini kami juga tidak lupa menganjurkan disisipkan ada literasi. Ya, alhamdulillah Pak Joko. Di sini juga kami ada program literasi, gerakan literasi sekolah. Ya, kemudian gelis ya, gerakan literasi sekolah. Seminggu sekali kami di luar mengadakan gerakan literasi sekolah, membaca bersama-sama, kemudian mengemukakan kembali hasil yang sudah dibaca anak. Kemudian lagi kepada bunga semangat, ya. Terima kasih. Setelah ikut guru penggerak, semoga lancar sampai akhir. Jangan apapun, ya, diberikan nilai yang terbaik. Amin ya Allah. Dari kami tidak akan panjang lebar, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun, laksanakan karena acara selanjutnya yaitu acara inti Bapak Kadip Ibu Guru Hayu yang Sasangan Nyimak Pedalang Ibu Bunga. Saya mohon diserana diseminasi modul izin kota budaya positif. Hasil Ibu Bunga dan media SPD semoga Terima
Ih, izin berdiri Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pantun keren. Ada pantun pembuka nih, Bapak dan Ibu guru semua. Jalan-jalan ke Cilengsi beli pizza. Saya haturkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua. Ya, terima kasih Bapak Ibu, terutama tamu undangan kepala sekolah dari Bundar Jaya dari Tanjung Rasa. Saya menghaturkan terima kasih sekali karena dengan kehadiran Ibu dan Bapak semua, saya merasa tidak sendirian. Karena dalam tugas tugas guru penggerak ini membutuhkan kolaborasi Ibu dan Bapak. Membutuhkan kerjasama, saya tidak bisa menuntaskan tugas dengan sendirian. Jadi, terima kasih atas kerjasamanya, atas dukungannya. Semoga kehadiran Bapak di sini menjadi ladang pahala untuk kita semua, dan ilmu nanti yang kita dapatkan di sini akan bermanfaat dan bisa diterapkan di sekolah masing-masing. Ya. Salawat serta salam tak lupa kita panjatkan kepada kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat pada hari ini. Ya, Bapak dan Ibu, di sini adalah tugas saya, tugas individu dalam pendidikan guru penggerak angkatan 9 tentang modul 1.4 yaitu budaya positif. Ya, budaya positif. Sebenarnya ada kesan tersendiri dari saya. Ya, kalau bisa dibilang agak curhat sedikit nih Bapak dan Ibu. Kenapa? Materi pada modul ini sangat banyak. Tentunya di sini sudah ada Pak Joko yang sudah lebih terdahulu menyelesaikan pendidikan guru penggerak, sudah master, lebih master dari saya. Ya, kalau bisa teman-teman yang lain juga mengikuti program ini. Karena apa? Bukan karena ada iming-iming untuk jadi inilah, untuk jadi itulah, ya. Jujur, motivasi saya mengikuti kegiatan ini pertama atas dorongan dari rekan saya, seangkatan saya itu Pak Joko, Bapak dan Ibu. Dan sebenarnya dari mulai pendidikan guru penggerak angkatan 1 juga saya sudah mulai menyimak. Kebetulan teman kuliah saya ada yang lulus dari guru penggerak angkatan 1. Saya sudah mulai melihat dari awal sampai sekarang. Ya, maklum namanya ibu-ibu, ada rasa males, ditambah mengandung, hamil, ya, mageran lah seperti itu. Yuk, Bapak dan Ibu semua kita ikut program guru penggerak ini. Sangat banyak ilmunya, ya, yang benar-benar ilmunya, terutama dalam modul ini yang sedikit mencubit diri saya ketika saya melakukan pembelajaran di kelas terhadap murid maupun terhadap anak-anak di rumah. Karena materi di sini sungguh-sungguh bermanfaat. Membuat saya menjadi haus akan ilmu Ibu dan Bapak. Karena banyak ilmu yang benar-benar merubah mindset. Yang katanya untuk menjadi ini, menjadi itu. Boro-boro Ibu dan Bapak setelah mengikuti 1 bulan saja, 1 modul saja, pikiran seperti itu seperti hilang. Ada. Jadi lebih ke menyadarkan diri, ternyata ya Allah selama ini banyak kurangnya diri saya karena ilmu-ilmunya tersebut. Saya menjadi lebih positif, lebih banyak mempelajari ilmu di dalam pendidikan guru penggerak ini. Tidak ada waktu yang dibuang untuk memikirkan hal lain selain untuk menyelesaikan tugas-tugasnya. Tugasnya nggak sulit, tugasnya mudah, tidak harus benar dan tidak pernah disalahkan. Yang penting kita mengerjakan semampunya. Jadi benar-benar selama 1 bulan dan hampir ke 2 bulan, perubahan banyak dalam diri saya. Ada lagi angkatan 11, dan katanya ke depannya program pendidikan ini tidak ditanggung seluruhnya biaya oleh BPGP. Nanti biayanya setengah-setengah, bisa jadi nanti biayanya diserahkan kembali kepada pesertanya. Jadi mumpung sekarang masih gratis, ayo coba daftar. Kayaknya seru deh kalau kita semua berpikiran yang sama, punya konsep yang sama dalam satu sekolah. Kayaknya lebih mudah untuk memajukan sekolah tersebut. Ya. Ini adalah fasilitator saya, Bapak Afgan Yono. Beliau asli Yogyakarta, tapi
sini. Komandan praktek saya sudah kenal ya Ibu Bapak ya? Sebelum ke materi, saya mau bertanya kepada Bapak Ibu semua, setujukah Bapak dan Ibu dengan pernyataan berikut? Pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau tidak? Yang setuju coba acungkan tangannya. Enggak ada, berarti semuanya tidak setuju. Oke, boleh. Kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau tidak? Yang setuju coba acungkan tangannya. Tuh, 2, 3. Semuanya setuju. Pemberian hukuman dengan hal positif. Terakhir, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju? Setuju semua? Oh, Pak Joko tidak katanya. Nah, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi nanti kita kupas tuntas habis dalam modul ini. Kata saya tadi banyak konsep-konsep yang benar-benar merubah saya dalam modul ini. Ternyata benar. Nah, sekarang kita adakan permainan tentang perubahan paradigma. Caranya seperti ini. A dan B. A itu Anda dan teman Anda. Nanti saya bagikan secari kertas. Bapak Ibu tolong tuliskan sesuatu apapun itu yang menurut Bapak dan Ibu sangat berharga. Apa? Boleh benda, boleh sesuatu hal yang sangat berharga. Iya, apa saja, tapi sangat berharga. Sampai Ibu tidak mengizinkan orang lain untuk mengambil benda tersebut. Ya, apapun itu. Ente. Apapun itu yang sangat berharga. Boleh? Sudah? Sudah? Pulpen? Ini pulpen. Apa saja yang sangat berharga menurut Ibu dan Bapak? Sudah? Kemudian letakkan kertas tersebut di tangan Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu genggam dengan sekuat tenaga. Kertasnya Bapak dan Ibu genggam sehingga membuat sebuah kepalan. Digenggam, Om, digenggam. Om dikasih tahu, digenggam. Ya. Nah, ceritanya ini adalah benda yang sangat berharga. Lalu Bapak dan Ibu berpasangan dengan teman sebelahnya, berarti lima teman sebelah. Ya, pasangan. Dengan pasangannya saling mencoba membuka kepalan Bapak dan Ibu. Kumaha caranya? Bisa dengan rayuan, bisa mengancam, bisa membunuh, bisa memberani, bisa menyuap agar kepalan teman-teman Anda terbuka. Ada yang bisa? Ada yang bisa membukanya tidak? Tidak. Ada yang bisa membukanya? Sudah? Boleh dengan cara menyuap, membujuk, menghancing, memukul. Ada yang bisa membuka? Ada yang berhasil membuka? Hampir. Yang lain ada yang kebuka tidak? Ada yang berhasil dibuka? Hampir. Yang lain ada yang kebuka tidak? Boleh diancam, Bu. Boleh diancam. Ayo. Ya. Ya, seperti itu. Nah, dari kegiatan tadi kira-kira apa yang terjadi? Bisa membantu saya? Kira-kira apa yang terjadi?
Ada yang berhasil membuka kepalan tangan itu dan mengambil barang berharga yang kita anggapi? Tidak. Tidak ya? Ya, karena apa? Kita semua harus mengadakan perubahan paradigma, yaitu apa? Ini. Perubahan paradigma teori kontrol. Hal tadi itu adalah ilusi kontrol kita. Sama seperti saya, Pak, jujur, banyak sekali miskonsepsi tentang teori kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Guru tidak dapat mengontrol murid. Tadi kita tidak bisa mengontrol teman kita. Ya tidak berhasil membuka genggaman tangan kita. Iya apa iya Ibu dan Bapak? Ya. Ya. Pengalaman saya ada murid yang super luar biasa. Pasti Ibu dan Bapak sudah kenal ya. Terkadang dia di kelas itu tidak mau belajar. Apapun hal yang saya lakukan, kalau dia tidak mau, ya tidak mau. Jangankan murid, anak kita sendiri di rumah, pernah ada sekarep-karep nate. Ya, karena apa? Ilusi kita bisa mengontrol orang lain itu tidak bisa. Kita tidak akan pernah bisa mengontrol orang lain. Karena diri kita sendirilah yang bisa mengontrol kita sendiri. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Tadi ada yang dirayu. Bahkan ada yang mengancam, dapat dikerek dihapus. Dibukakan ente. Begitu juga dengan saya yang pernah terjadi di kelas. Ketika saya membujuk, merayu. Memang terkadang pernahlah si anak tersebut menurutinya. Mungkin karena dia memberikan kelonggaran dari posisi kontrol dia. Tapi kalau terus-menerus dilakukan penguatan positifnya, tidak akan berefektif. Dan tidak akan bermanfaat. Karena kita tidak bisa mengontrol orang lain tersebut. Selanjutnya, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Anak gak mau belajar. Udah mah dia negatif, kita tambah kritik, kita beri cap negatif. Kira-kira akan merubah karakter? Tidak. Tidak, ya, karena itu cuma ilusi saja. Kita tidak bisa mengontrol anak. Ayo, belajar. Nanti kamu mau jadi apa? Nanti gimana ke depannya? Nanti nilainya jelek loh. Apa? Percuma. Itu hanya hal yang percuma. Tetap kalau anak tidak mau membuka kontrol dirinya, tidak akan terjadi, tidak akan bisa. Dan terakhir, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Kita semua sudah dewasa, Ibu dan Bapak. Terkadang kita punya sifat yang agak memaksa terhadap murid di kelas. Betul apa betul? Ternyata itu cuma ilusi belaka. Sebagaimanapun kita memaksa murid tersebut untuk rajin belajar, kalau dirinya sendiri tetap dalam kukuh pendiriannya, itu gagal. Tidak akan berhasil. Nah, dari sini, ayo kita bersama-sama melakukan perubahan sedikit demi sedikit. Walaupun sedikit, lama-lama kita terbiasa dengan adanya perubahan paradigma kontrol terhadap murid kita di sekolah, terhadap anak kita di rumah. Selanjutnya, nah ini ada perubahan paradigma stimulus respon dan teori kontrol. Stimulus responnya, realitas atau kebutuhan kita sama. Padahal teori kontrol yang benarnya, setiap kebutuhan kita itu berbeda. Betul apa betul, Ibu? Iya, semua orang melihat hal yang sama. Teori kontrol yang benarnya setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Tidak sama setiap orang. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tidak bisa, kita tidak bisa mengontrol orang lain. Bu Iyun selaku kepala sekolah bisa mengontrol Ibu dan Bapak hanya sebatas dari jam 7 sampai jam 12. Ya tidak. Di luar sekolah tidak bisa Bu Iyun mengontrol kita juga. Karena itu, kita harusnya berusaha memahami pandangan orang lain terhadap dunianya. Kita yang berusaha memahami murid kita terhadap pandangan dari murid kita sendiri. Terus, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Teori kontrol yang benar, semua perilaku itu memiliki tujuan. Siswa yang berperilaku buruk, siswa yang bahkan ada yang malas belajar, belum tentu dia anak yang bodoh. Siswa yang terlambat datang sekolah, belum tentu dia karena malas. Mungkin ada suatu kebutuhan yang belum terpenuhi oleh dia.
sehingga dia berperilaku demikian. Terus, orang lain bisa mengontrol saya. Tidak bisa, Bapak dan Ibu. Hanya kita sendiri yang dapat mengontrol diri kita sendiri. Saya bisa mengontrol orang lain, itu pun tidak bisa. Pemaksaan ada saat bujukan gagal. Jadi setelah membujuk gagal, kita memaksa murid untuk mau belajar. Percuma, itu akan gagal. Harusnya ada kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kita menawarkan pilihan kepada murid kita tersebut agar mau berkolaborasi dengan baik. Lalu, model berpikir menang kalah. Jangan sampai ini terjadi. Harusnya harus terjadi model berpikir menang dan menang. Itulah perubahan paradigma tentang stimulus respon atau teori kontrol. Nah, baru kita masuk ke materi. Apa itu budaya positif? Ada yang bisa membantu menjawab dari kata-katanya saja. Budaya positif apa? Ya, kebiasaan yang baik, kata Bu Hera. Tuh, yang lain? Sepakat, kata Pak Joko? Iya. Dan ternyata budaya positif adalah nilai-nilai, keyakinan atau kebiasaan. Benar, tadi kata Bu Hera, di sekolah yang berpihak pada murid. Ini yang harus kita tekankan. Agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan tanggung jawab. Sebagai guru, menurut konsep, nah nanti ini konsep intinya ya, ada perubahan paradigma belajar, tadi sudah sedikit dibahas, perubahan paradigma ilusi kontrol, akan ada disiplin positif, nilai kebajikan, motivasi perilaku, keyakinan kelas, kebutuhan dasar, posisi kontrol, dan terakhir, segitiga restitusi. Ini yang saya pelajari kemarin. Dan benar-benar ini sangat mencubit diri saya sendiri. Akan banyak kesalahan yang telah saya lakukan sebenarnya di kelas maupun di rumah. Jangan dicubit, Bu, sakit. Pembelajaran dengan paradigma baru sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Kita semua tahu Bapak pendidikan kita adalah Ki Hajar Dewantara. Pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga peserta didik belajar sesuai kebutuhannya dan tahap perkembangannya sesuai dengan teori psikologi modern, yaitu profil pelajar Pancasila. Pernah mendengar Ibu profil pelajar Pancasila? Pasti pernah ya, suka digaung-gaungkan, bahkan dinyanyikan di setiap kelas yang sudah menggunakan kurikulum Merdeka. Ada 6 nilai-nilai kebajikan universal dalam program profil pelajar Pancasila. Yang pertama apa? Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan berglobal, terus bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Ada nyanyiannya bukan? Bu Abra? Bisa, Bu Hera? Coba dong kita nyanyi bareng dulu ya. Gimana? Agak lupa-lupa ingat. Pancasila, iman dan bertakwa pada Tuhan dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif. Bukan ada gayanya gimana gitu? Nah, coba berdiri yuk. Biar nggak pegel, biar nggak pegel ya. 1, 2, 3. Dan Pancasila, beriman bertakwa pada, gayanya kumaha? Berakhlak mulia, berbineka global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar. Ya, tepuk tangan semua buat kita. Terima kasih. Boleh duduk kembali ya. Itulah nilai-nilai kebajikan universal yang harus kita ajarkan, yang harus kita terapkan di pembelajaran di kelas kita masing-masing. Nah, ini menurut filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara.
semua anak terlahir dengan bakatnya masing-masing. Betul apa betul Ibu? Ya. Ingat coba murid-murid kita di kelas. Apakah sama semuanya? Tidak. Ada yang begini, ada yang begitu. Ya. Nah, tugas guru menurut Ki Hajar Dewantara itu hanya menuntun anak agar tumbuh dengan selamat dan bahagia. Bukan agar anak cerdas, bukan anak sukses, jadi presiden, jadi guru, jadi ustadz. Tapi cukup dengan apa? Selamat dan bahagia. Naon maksudnya? Karena tugas guru menuntun. Ibaratnya guru itu petani dan murid itu biji padi. Ya. Ketika biji padinya kualitas unggul, kualitas baik dan ditanam, terus dirawat oleh petani tersebut, dikasih pupuk, disiram, dikasih pestisida, ambil rumput-rumput sekitar, kira-kira gimana hasil padinya? Akan baik. Tapi kalau biji padinya baik, dibiarkan seperti itu saja, tidak dilakukan perawatan, kira-kira gimana? Tumbuh, akan menghasilkan padi, tapi lebih bagus yang mana? Lebih bagus yang mendapatkan perawatan dan pengaruh dari guru tersebut. Begitulah tugas kita sebagai guru. Kita cuma menuntun saja Bapak dan Ibu dengan bakat anak itu sendiri. Kita tidak bisa memaksa yang tadi ilusi kontrol tadi. Ya, jadi sebagai guru cukup menuntun anak agar tumbuh selamat. Kening selamat. Selamat yang dimaksud adalah agar anak selalu berada di jalan yang lurus. Walaupun di jalan ada pengaruh buruk dari temannya, ada pergaulannya, kita sebagai guru harus menuntunnya agar tetap selamat di jalannya dan menjadi anak yang bahagia, Ibu. Sudahkah anak kita bahagia di kelas? Insya Allah, alhamdulillah. Yakin pasti guru-guru di sini membuat anak selalu bahagia. Karena dengan pembelajaran yang menyenangkan, pembelajaran yang kreatif, membuat anak bahagia. Nah, harus berpihak pada murid ya, Ibu dan Bapak. Ingat, murid. Pandangan kita cukup ke murid saja. Gak usah kita, pikirkan omongan dari yang lain. Cukup ke murid kita. Kita yang tanggung jawab, kita harus menuntunnya. Nah, untuk membangun budaya positif materi kita ini, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman agar murid-murid pun mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan tanggung jawab. Merdeka teh bukannya bebas, budak terek nanaon ge mangga cenah bebas. Sanes Ibu, merdeka di sini teh maksudnya dia dapat berdiri sendiri dengan kemampuannya sendiri. Dia yakin, dia percaya diri, bisa menyelesaikan tugas-tugasnya dengan kemampuannya, tidak bergantung pada orang lain, termasuk tidak bergantung pada gurunya. Itu maksud dari merdeka tersebut. Terus, nah, filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara masih bisa dibaca Ibu ya. Di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Kalau kita mau merdeka, kita harus mendisiplinkan diri. Nah, ini self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, kita tidak bisa mendisiplinkan diri, maka penguasa lain, orang lain yang akan mendisiplinkan kita. Sebagai contoh, ini buat saya sendiri contohnya ya, kalau kita selalu mengerjakan RPP mungkin tiap hari ya, mendisiplinkan diri, mungkin tidak akan ada teguran dari atasan atau yang lainnya untuk menagih RPP, karena kita sudah mendisiplinkan untuk membuatnya. Hal kecil contohnya kita sebagai guru kan kalau di Bogor ada pengisian LHKP, ya tidak Bulia, Pak Asep, termasuk saya sendiri. Kalau kita disiplin selalu mengisi, pasti penuh, tidak akan ada tagihan dari yang lainnya. Nah itu Bapak dan Ibu, harus ada disiplin diri. Karena dengan peraturan demikian harus ada dalam suasana yang merdeka. Yaitu kurikulum merdeka itu untuk menunjang kedisiplinan dalam diri kita maupun dalam diri murid. Nah, karena disiplin itu sangat penting, jadi kita di sekolah wajib untuk menciptakan
disiplin yang positif. Menurut Diane Gosen dalam bukunya menyatakan bahwa sebenarnya arti disiplin dari bahasa Latin artinya itu belajar. Sebenarnya arti disiplin itu apa? Belajar. Belajar untuk membiasakan diri betul menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Nah, cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Terus, dengan kata lain, seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal tadi. Yang profil pelajar Pancasila. Nah, ini pembelajaran dengan paradigma baru dirancang dengan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan kebutuhan belajar setiap murid untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila tadi. Itulah gunanya. Nah, nilai kebajikan apa tadi sudah dinyanyikan bersama, ada 6 ya. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, gotong royong dan juga kreatif. Nah, ternyata arti kata disiplin yang seharusnya belajar sering kita kaitkan dengan tata tertib. Betul apa betul Ibu? Iya, padahal arti disiplin sendiri itu kita belajar, membelajarkan diri, tapi sering dikaitkan dengan tata tertib, peraturan, dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Tapi tadi ya, pernyataan tadi semuanya tidak setuju, berarti benar. Hukuman dapat dijadikan sebagai alternatif terakhir, tapi lebih baik tidak digunakan sama sekali Ibu dan Bapak. Karena efek dari hukuman tersebut sangat panjang bagi anak-anak kita, bagi murid-murid kita di sekolah. Jangan sampai memberi hukuman, apalagi hukuman yang berupa fisik. Dihindarkan mulai sekarang. Ya, itu mencubit lagi diri saya karena sering memberi hukuman. Setelah mempelajari ini, yuk bareng-bareng kita kurangi, kita belajar bareng-bareng sedikit demi sedikit. Nah, untuk mencapai siswa yang merdeka sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, syarat utamanya harus ada disiplin diri dan motivasi internal. Kira-kira tadi kan kita sudah belajar teori kontrol. Kalau dari anak nggak ada motivasi untuk belajar, segimanapun dipaksa, dirayu, dibujuk, diancam, akan rajin belajar tidak? Tidak. Jadi tugas kita ini adalah memunculkan motivasi internal untuk mendisiplinkan diri agar tercipta budaya positif di sekolah. Ada 3 teori motivasi manusia, Ibu dan Bapak. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Terkadang murid rajin bebersih, ngerjakan PR, kadang murid diem di kelas pun karena apa? Takut dihukum. Cicing, jempling. Ternyata motivasinya apa? Untuk menghindari hukuman. Kalau ribut di kelas nanti dihukum. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, tadi ada ya di awal kan memberi penghargaan. Ternyata Ibu dan Bapak memberi penghargaan itu tidak selamanya baik. Karena terkadang murid itu melakukan sesuatu ingin mendapatkan penghargaan. Termasuk saya. Di awal pembelajaran, saya menyatakan bahwa kalau kalian nilai 100 nanti akan dapat bintang dari Ibu. Kalian kumpulkan bintang itu 10 nanti dapat hadiah Ibu dan Bapak. Dan ternyata hanya berjalan beberapa minggu saja untuk memperebutkan bintang tersebut. Karena apa? Motivasinya hanya ingin mendapat penghargaan. Tidak murni dari dalam dirinya sendiri. Yang ketiga, motivasi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kira-kira dari ketiga motivasi ini yang mana yang paling baik? Yang mana? Jawabannya. Yakin yang ini? Yang mana? Yang ini. Karena kalau kita lihat, ini itu masih motivasi eksternal. Ada pengaruh dari luar. Kita rajin sekolah karena hayang sesuatu. Bukan karena niat kita murni untuk menyampaikan ilmu. Terkadang hanya berpikir untuk menerima yang lain-lain.
Nah, kita berusaha menciptakan ini Ibu dan Bapak. Ya, motivasi internal kita mulai ciptakan di dalam diri murid-murid kita sendiri. Sebelumnya, kita dulu yang harus mendisiplinkan diri. Kita dulu yang harus memunculkan motivasi internal ini di dalam diri kita masing-masing. Nah, ini konsep disiplin dengan identitas gagal, yaitu dengan hukuman dan penghargaan. Dengan hukuman membuat tidak nyaman bagi murid karena dihukum untuk jangka panjang yang panjang. Sedangkan penghargaan bisa merusak hubungan. Kenapa merusak hubungan di sini? Ketika kita memberi penghargaan kepada murid yang pintar saja, tentunya anak-anak itu doang dong yang memperoleh penghargaan dari kita. Nah, itu menyebabkan kecemburuan dari murid yang lain. Jadi, paling si eta deui mau menang teh. Jadinya si murid yang lain merasa kecil hati, kurang semangat, akan merusak hubungan. Terus, dengan hukuman, murid hanya menjadi takut karena takut dihukum. Tiket karena takut didenda. Termasuk saya yang lakukan di kelas itu Ibu dan Bapak. Gak usah jauh-jauh, contohnya diri saya sendiri. Saya masih melakukan hal tersebut. Nah, terus hukuman itu bersifat memaksa karena murid harus melaksanakannya kalau melanggar disiplinan. Terus murid pun menyembunyikan kesalahannya dan murid pun menjadi rendah diri. Penghargaan yang berlebihan juga akan menurunkan kualitas dari anak tersebut, mematikan kreativitas, dan menghukum sehingga penghargaan pun tidak efektif. Nah, dari sini mulai terbuka pikiran kita. Ya, sama Bu, saya setelah membaca lebih dulu, ya Allah, banyak salahnya, ya Allah, ampura. Ngomong ke budak yang sering, ya, tahu ya, suka dimarahin, suka ini, merasa jadi identitas yang gagal. Nah, bagaimana konsep disiplin dengan identitas sukses? Nah, ada dua pilihan, yaitu konsekuensi. Dan satu lagi adalah restitusi. Konsekuensi itu apa? Sesuatu yang harus terjadi. Biasanya konsekuensi ini sudah disusun terlebih dahulu. Bersama dengan murid, bersama dengan guru, kita jelaskan di awal mulai tahun ajaran baru, kalau kalian nanti melanggar ini, peraturan ini, konsekuensinya ini. Betul apa betul Ibu dan Bapak? Iya. Sesuatu harus terjadi. Terus, tidak nyaman untuk murid tapi dalam jangka waktu yang pendek. Mungkin murid hanya malu dalam waktu seketika dia mendapatkan konsekuensinya. Misalnya kayak saya di kelas, semua anak wajib membawa air minum di botol setiap hari. Kalau tidak membawa, dilarang jajan es, nggak boleh jajan es. Nah, ternyata itu salah. Karena kalau nggak bawa minum, pasti anak-anak harus minum es kan? Nah, itu tapi dalam jangka waktu yang pendek. Penguatannya pun hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Murid pun hanya menghormati peraturan karena takut konsekuensi tersebut. Murid hanya belajar taat pada peraturan. Dibuatnya oleh guru dan murid dan mendorong kepatuhan saja. Sedangkan kalau dalam restitusi merupakan pilihan. Jadi dalam restitusi penyelesaian masalahnya kita serahkan ke murid. Biar murid yang memilih mau menyelesaikannya seperti apa. Sehingga hal tersebut akan menguatkan murid dalam jangka waktu yang panjang. Bukan kita yang menentukan kalau murid melanggar ini, hukumannya ini. Tidak, kita kembalikan lagi kepada murid. Mau gimana nih kalau kalian melanggar, mau apa? Terus, masalah pun akan terpecahkan. Murid akan menghormati dirinya dan orang lain. Contohnya, sebagai pengendara motor, kalau berkendaraan di jalan harus menggunakan apa? Helm. Coba, tujuannya untuk apa helm teh? Biasanya biar tidak ditilang polisi. Ya tidak. Padahal penggunaan helm maksudnya untuk apa? Keselamatan kita. Tapi banyak yang salah konsep. Pakai helm bisa ya polisi ditilang. Nah, padahal harusnya untuk keselamatan diri kita sendiri ya. Kita akan menghormati dirinya sendiri dan juga orang lain di sekitarnya. Murid akan belajar memecahkan masalah dan dibuat oleh murid sendiri restitusi teh. Jadi murid yang ditanya bagaimana cara untuk menyelesaikan masalah ini sehingga akan mendorong terjadinya disiplin yang positif. Tidak hanya kepatuhan akan peraturan saja, tapi benar-benar mendorong disiplin positif itu sendiri dengan restitusi.
Perbedaan hukuman dan konsekuensi. Walaupun hampir sama, hukuman teh ada tindakan ya untuk untuk dilakukan karena melanggar peraturan. Konsekuensi pun sama. Tapi kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Biasanya tidak dibicarakan terlebih dahulu. Jadi anaknya langsung dihukum. Di jalan ada yang membuang sampah di sekitaran. Kamu buang sampah sembarangan, pusat. Padahal dia tidak tahu konsekuensinya karena langsung secara tiba-tiba dan harus terjadi. Kalau konsekuensi sesuatu yang harus terjadi karena sudah dibicarakan terlebih dahulu antara murid dengan guru. Hukuman membuat anak sakit fisik dan hati karena biasanya menghukum itu pakai kata-kata keluar yang negatif. Ya tidak Ibu dan Bapak, ya biasanya lebih ke fisik hukumannya teh, ya lari, ya membersihkan kamar mandi dan apapun itu, push up, stop jam dan lain-lain. Kalau konsekuensi membuat anak hanya merasa tidak nyaman saja, tapi dalam jangka waktu yang pendek. Hukuman bersifat memaksa, kalau konsekuensi ada stimulus dan tanggapan dari anak tersebut. 4. Mendorong anak menyakiti diri sendiri, kalau konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Yang kelima, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan karena takut dihukum. Terkadang anak banyak bohongnya karena takut hukuman. Dan dalam konsekuensi, anak belajar untuk mematuhi peraturan karena sudah ada konsekuensi dari pelanggaran peraturan tersebut. Yang keenam, dengan hukuman anak akan merasa marah. Ya, banyak ibu dan bapak, anak-anak kalau dihukum malah semakin marah. Termasuk anak saya sendiri terkadang. Terus merasa dipermalukan dan merasa bersalah dan merasa tidak dihargai. Sedangkan konsekuensi hanya kehilangan hak saja, dibuat tidak nyaman dan diasingkan untuk sementara. Itu perbedaan hukuman dan konsekuensi. Dan ternyata yang paling baik dalam menyelesaikan disiplin itu dengan cara apa? Restitusi. Ini perbedaan hukuman dan konsekuensi. Oke, sekarang kita jawab coba. Ada tindakan guru, ada 8. Kira-kira tindakan ini termasuk hukuman atau konsekuensi ya? Siapa yang mau jawab yang pertama? Yang pertama, hukuman. Kita lihat jawabannya. Iya, benar. Yang kedua, siapa yang mau jawab? Hukuman. Oke, tepuk tangan dong, benar. Kalau yang ketiga, diminta push up karena tidak menggunakan masker. Iya, karena ada fisiknya dan tidak nyambung, Bu. Push up karena tidak menggunakan masker di sekolah. Itu termasuk hukuman. Yang keempat, apa? Konsekuensi. Iya, karena dia telah mencoret buku temannya. Jadi konsekuensinya kertas tugas. Yang ini, membersihkan tumpahan air di meja karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Oke, benar Bu Hilma. Iya, karena dia sudah menumpahkan air. Konsekuensinya harus membersihkan. Nah, yang ini meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian. Maaf, ini salah ketik. Seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Hukuman? Oke, benar. Dan terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit. Hukuman? Yakin hukuman? Karena pelajaran TJOK. Nyambung tidak hukumannya? Berarti konsekuensi. Oke, sudah paham sepertinya. Tepuk tangan buat kita semua. Terima kasih. Masih lanjut lagi. Nah, bagaimana untuk menciptakan disiplin positif? Yaitu dengan membuat keyakinan kelas. Kok namanya keyakinan kelas? Karena keyakinan kelas itu merupakan nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama secara universal lepas dari latar belakang suku, bahasa, maupun agama. Jadi nilai-nilai yang diyakini, bukan sekedar peraturan tindakannya. Nah, ini juga kesalahan yang telah saya buat Ibu dan Bapak. Terlihat di sana saya sudah menyusun kesepakatan kelas. Ada? Bisa dibaca. Kesepakatan kelas yang saya buat masih ada kata-kata yang bernada negatif dan masih berupa tindakan, bukan nilai-nilai kebajikan. Sedangkan nilai-nilai kebajikan universal tadi ada berapa? Profil belajar Pancasila ada 6. Ya, saya membuat tidak datang terlambat ke sekolah, tidak bermain bola di kelas, mengerjakan PR,
Ternyata bukan seperti itu, Ibu dan Bapak, yang namanya kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Gak apa-apa kalau kita sudah membuat seperti itu, gampang. Kita tinggal ambil nilai-nilai kebajikan apa dari kegiatan atau peraturan yang sudah kita rancang. Nah, menurut dosen, keyakinan kelas adalah suatu keyakinan akan lebih memotivasi seorang dari dalam intrinsik. Ya, jadi yang kita ciptakan keyakinan biar ada motivasi dalam dirinya. Seperti tadi menggunakan helm untuk menjaga keselamatan. Kita yakini kita selamat kalau menggunakan helm, bukan karena takut ditilang polisi. Begitu juga. Untuk apa datang terlambat? Agar kita apa? Disiplin dan berkomitmen akan tanggung jawab kita. Seseorang biasanya akan lebih semangat dan menjalankan keyakinan daripada sekedar mengikuti peraturan. Jadi ada nilainya yang terkandung. Hal itulah yang harus kita tularkan ke murid-murid kita. Nilai-nilai apa yang mau kita ambil dalam kelas. Nah, gimana cara pembentukan keyakinan kelas? Biasanya keyakinan kelas bersifat abstrak daripada peraturan. Ya, tidak berbentuk peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan yang universal, yaitu nilai-nilai kebajikan tadi, dan pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Bapak dan Ibu, jangan ada kata tidak boleh, jangan ada kata jangan. Itu masih kata-kata yang bernilai negatif. Keyakinan kelas pun hendaknya tidak terlalu banyak, sehingga mudah diingat dan dipahami. Semua warga kelas sebaiknya ikut berkontribusi dalam membuat kegiatan keyakinan kelas lewat curah pendapat. Jadi sebelum pembelajaran, di awal pembelajaran kita bikin dulu yuk nanti. Gak apa-apa sekarang juga boleh. Ya, nanti habis kegiatan ini saya minta keyakinan kelasnya dari tiap-tiap kelas. Nanti soalnya akan dimasukkan ke dalam tugas saya ini. Dan bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Bisa ditambah nilai-nilai apa saja yang harus kita yakini di kelas. Sebagai contoh, nah ini bentuknya masih apa? Peraturan. Dan ini sudah keyakinan kelas karena mengandung nilai kebajikan. Tidak terlambat masuk kelas. Ini ada kata tidak, itu negatif, Ibu dan Bapak. Harusnya apa? Keyakinan yang kita yakini. Menghormati orang lain, komitmen pada tujuan atau berkomitmen. Menghormati orang lain. Kan kalau kita terlambat, pembelajaran sudah dimulai, guru sudah mulai mengajar, mengganggu tidak ke orang lain? Iya. Teman-teman yang lain mah bersusah payah bangun pagi agar tidak terlambat ke sekolah. Ternyata dia terlambat, berarti tidak menghargai orang lain. Itu nilainya. Nanti yang kita buat ini. Jelas Ibu dan Bapak? Nanti saya minta mohon bantuannya ya. Yang kedua, melaksanakan piket kelas. Bukan karena takut didenda. Karena apa? Komitmen akan tanggung jawab kita sendiri. Tidak bermain bola dalam kelas. Ini adalah peraturan yang ada di kelas 5, Ibu dan Bapak. Keyakinan apa yang kita pahami, kita yakini, yaitu tentang keamanan dan keselamatan. Bilihna kena kaca, bilihna kena barang-barang yang lain. Jadi keamanan dan keselamatan keyakinan kelasnya. Tidak membuang sampah di kolong meja. Bukan karena takut dihukum, tapi karena apa? Kesehatan. Mengerjakan PR tepat waktu berarti tentang komitmen. Selalu membawa air putih. Oh, enggak. Selalu membawa air putih dalam botol setiap hari adalah kesehatan. Tidak mengejek. Nah, ini yang sering terjadi di SD. Mengejek nama orang tua. Harusnya kita yakini nilai-nilai yang akan kita pahami, yaitu tentang apa? Menghargai dan menghormati. Jelas Bapak dan Ibu? Terima kasih Bu Ika sama Bu Lala udah datang. Lanjut aja ya. Iya. Nah, ini keyakinan kelas saya. Setelah kesepakatan kelas yang masih berupa peraturan, saya rubah menjadi 4 nilai kebajikan, yaitu disiplin dan bertanggung jawab, saling menghargai dan menghormati, menjaga kebersihan dan kesehatan, belajar dengan tertib. Nanti rencananya ini juga akan ditempelkan, biar semua selalu ingat, selalu baca akan keyakinan nilai-nilai kita. Nah, udah tadi banyak materi, sekarang kita main ice breaking dulu. Tebak warna. Masih fokus tidak ini, mengetes kefokusan Bapak dan Ibu. Oh, gampang. Sebutkan warna dari tulisan. Kata kuncinya sebutkan warna dari tulisan. Ini biru.
Agak lama ya. Jing, katanya Jing. Kasih. Coba ulangin dari per orang. Agak-agak merah. Siapa yang mau mencoba sendiri? Kak Ika baru datang. Masih fokus. Yang udah agak nggak fokus, Pak Oeng ya, tolong. Coba warna doang, aku tak apa warna. Ayo, Pak Oeng, siap. Coba warna doang. Hanya buka warna. Pak Asep. Siap. Ayo, Pak Asep ya, Pak Asep siap. Warna ini biru. Hitam. Kakak, lama. Merah. Coba. Agak lama ya. Ya, terima kasih semuanya Bapak Ibu. Ternyata masih pada fokus semuanya, alhamdulillah. Lanjut. Sekarang tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Kebanyakan anak-anak yang melanggar disiplin itu karena ada kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi. Contohnya, saya sendiri mempunyai anak yang tadi yang malas belajar, bahkan dia belum lancar membaca. Setelah saya melakukan pendekatan dan tanya jawab, ternyata memang benar ada kebutuhan ini yang tidak dia peroleh di rumahnya. Apa saja kebutuhannya? Adalah bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, dan juga kesenangan. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Jadi nggak selamanya anak yang nakal, anak yang usil sama temannya itu anak yang buruk. Tidak, mungkin karena ada kebutuhan ini yang tidak terpenuhi oleh anak tersebut. Tidak selamanya anak yang memalak, yang mintain uang ke adik kelasnya itu anak yang bodoh. Iya, anak nakal. Bukan. Mungkin karena ada kebutuhan ini yang kurang terpenuhi. Seluruh tindakan yang kita lakukan mempunyai tujuan tertentu. Kenapa anak tersebut memalak temannya? Karena ada tujuan tertentu. Dan semua usaha terbaik yang kita lakukan itu dalam rangka memenuhi setiap kebutuhan dasar. Realitas kebutuhan setiap orang pun berbeda. Kita sebagai guru harus memahami pandangan orang lain terhadap dunia. Karena setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Yang tadi, teori ilusi kontrol tersebut. Nah, apa itu bertahan hidup? Kebutuhan bertahan hidup adalah survival, yaitu kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi, termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Komponen psikologis pada kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan perasaan yang aman. Ya, ini adalah kebutuhan bertahan hidup untuk makan, kesehatan, dan rumah, bahkan pakaian. Harus terpenuhi. Kita harus memahami kebutuhan anak-anak didik kita di sekolah tentang kebutuhan yang satu ini. Terus, kasih sayang dan diterima. Kebutuhan untuk disayangi dan terima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Kebutuhan ini juga meliputi untuk tetap terhubung dengan orang lain, seperti temannya, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, binatang peliharaan, dan kelompok di mana kita tergabung. Bapak dan Ibu, saya punya murid, dan pasti kalau guru-guru di sini sudah tahu, agak berbeda. Ya Mbak, ya, ada ya. Waktu kelas 3 kan banyak laporan ya. Nakal Bu, itu mah suka mukul, galak. Dan ternyata pas saya ngajar di kelas 4, saya tanya, kenapa Nur suka begitu? Ternyata jawabannya sangat menyakitkan. Karena apa? Habisnya teman-teman galak, Bu, gak mau main sama saya. Jadi kayaknya ada rasa kasih sayang yang tidak diterima oleh teman-temannya. Jadi dia berbuat galak dan suka mukul tersebut untuk melindungi diri sendiri. Dan sekarang alhamdulillah sudah berbaur
Ya kan Ibu ya? Sudah bermain dengan yang lainnya. Tidak murung seperti sebelum-sebelumnya. Itulah kasih sayang. Terus, penguasaan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui, dihormati. Ini meliputi self-esteem dan keinginan untuk meninggalkan pengaruh. Contohnya, kan tadi murid-murid kita berbeda, murid-murid kita unik. Mungkin ada yang pandai dalam matematika, ada yang ahli dalam olahraga. Walaupun si anak misalnya kurang lancar membaca, tapi kalau dia menunjukkan kemajuan, wajib kita apresiasi Bapak dan Ibu. Wajib kita kasih penghargaan atas penguasaan anak tersebut. Biar apa? Dia merasa ada harga dirinya, diakui atas prestasinya. Sekecil apapun prestasi anak didik kita di kelas. Jangan selalu melulu yang pintar saja diapresiasi, tapi yang kurang ini pun sangat perlu untuk menumbuhkan motivasi internal dalam diri anak tersebut. Terakhir itu kebebasan. Kebebasan untuk apa? Untuk kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal baru yang menarik. Ya, anak-anak kita, terutama dalam pendidikan SD, hoyong bebas, terutama kelas rendah. Ya tidak Bu Irma dan Bu Abral. Kadang anak teh ngerjain tugasnya nggak mau diam di tempat. Iya tidak, hayang lari-larian, hayang sambil bermain berkelompok. Iya, karena anak itu mempunyai kebutuhan untuk kebebasan. Beri kebebasan anak tersebut untuk menuntaskan tugasnya. Kalau di kelas tinggi biasanya gini, dalam matematika contohnya ya, ada banyak cara mengerjakan suatu soal. Ya apa-apa, berikan kebebasan. Tidak harus sama seperti yang kita terangkan di kelas. Iya, nggak apa-apa, asal jalannya benar, hasilnya sama, bebaskan. Karena kebutuhan dasar seorang manusia itu pengen untuk dikasih kebebasan. Terus kesenangan. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Ya, anak-anak SD sangat senang bermain sambil belajar. Jadi kita sebagai guru harus pintar-pintar memilih metode belajar dengan cara memenuhi kebutuhan kesenangan ini. Tidak harus fokus pada penuntasan materi. Tidak harus menjadikan anak pintar. Tadi menurut Ki Hajar Dewantara, menjadikan anak yang selamat dan bahagia, yaitu dengan memenuhi kebutuhan ini, kesenangan. Gak apa-apa anak itu masih lambat pemahamannya dalam materi. Gak apa-apa, yang penting iya gak apa-apa. Gak usah jadi beban sama kitanya Bu, kalau dipikirin, saya juga awal-awal tiap ajaran baru suka pusing. Setelah mempelajari modul ini, ya Allah salah kaprah selama ini teh. Ya gak apa-apa, yang penting kita terus menuntun anak tersebut. Siap Bapak dan Ibu? Iya, insya Allah. Nah, terus untuk memenuhi 5 kebutuhan dasar, ada posisi kontrol dalam seorang guru. Posisi kontrol merupakan upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam membangun budaya positif di sekolah. Sebagai guru harus mengontrol semua perilaku anak muridnya di sekolah. Tentunya untuk mewujudkan ini membutuhkan proses yang tidak bisa dilakukan waktu singkat. Nah, kata saya, perlahan, pelan-pelan, berubah sedikit demi sedikit. Ayo bareng-bareng. Selain itu, proses ini juga membutuhkan keterlibatan semua kepentingan di sekolah. Makanya saya mengajak, ayo kita bareng-bareng bersama. Karena kalau saya sendirian, tidak akan bisa menciptakan budaya positif di sekolah. Kita bareng-bareng, karena tugasnya berkolaborasi. Ada posisi sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, posisi sebagai teman, posisi pemantau, dan sebagai manajer. Di sini ada video Bapak dan Ibu. Nanti bisa Ibu lihat kita ini ada di posisi apa sekarang. Ya, selamat menyaksikan. Ya, nggak apa-apa Ibu. Saya juga masih pernah melakukannya.
posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dunia. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Badan Pemesan dan Contoh Penerapan. Lima posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat dasar besar, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus kemarin yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Posisi penghukum Bapak dan Ibu yang pertama. Ini diilustrasikan. Hah? Kok mati? Kenapa ya? Enggak ada. Bentar. Ini posisi penghukum. Jadi Maaf Bu, saya Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malah sekalian kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Jangan takut sih kamu. ada kata-kata negatif yang terkeluar. Sana, kamu tulis di lapangan basket 2 kali. Nah, hukumannya pun tidak nyambung karena berbau hukuman fisik. Kenapa? Kamu lawan ibu. Berani-beraninya jawab. Galak banget ya. Masih berani jawab enggak? Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghadap, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Posisi merasa bersalah. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ini yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Suka. Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang ibu absen? Ibu harus tulis apa loh? Ibu harus apa coba? maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak sekolah. Harus cepat puas. Ada di bawah. Maaf sekali. Nah, ya. Posisi membuat rasa bersalah, berbicara dengan nada tenang, cenderung menyindir. Namun, Kalau aku di sekolah dia sering. Di sekolah dia sering gitu, Abi ya. memandang dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain.
Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Tadi asa kurang kelihatan, Pak Des. Nggak kelihatan nih fokus dari tadi, Pak. Nah, op. Dari tadi nggak apa-apa. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Sebagai teman. Iya, sayang. Sebagai teman. Habis guru saya uang saya Bu. Wah, ayah. Iya Bu. Jadi biar usaha kencang tetap gantinya Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang mencipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Nah, Ren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolahnya? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Nanti sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Oke, pas mama ditampilkan penuh Selamat dari pagi, Bu. kalau video mah kayak nggak bisa. Selamat pagi, Naren. Sana tunggu udah mau Maaf selesai. Bu, saya terlambat. Iya, Apa-apa, tadi sekolah gua- masuknya makan jam dulu. 7, sekarang sudah jam 7.20. Kan makan dulu. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, Sedikit lagi dah. saya lupa sarapan saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Ini udah mau selesai. Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Nah, di sini dari motivasi internal dari siswa yang menyelesaikan Ada orang yang cara menyelesaikan terlambat. kan tidak? Bukan gurunya yang menyuruh Ada Bu, untuk kata melakukan saya. apa. Kak Emma, Ada lagi selain Kak Emma? selain Kak Emma,
ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya. Kira-kira akan mulai alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah akan segera saya lakukan. Langsung dari dalam diri Jadi sendiri. Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk bersama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Aduh, aku malah pulang. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Ya, kira-kira dari kelima contoh posisi tadi, kita tuh ada di posisi yang mana? Jujur, nggak apa-apa. Saya sendiri masih terkadang di posisi pokok masih. Di posisi pemantau masih, teman ada, dan sebenarnya yang paling baik itu posisi sebagai manajer. Ya, posisi terbaik dalam penyelesaian sebuah masalah itu adalah sebagai manajer. Ya, mulai dari sekarang kita latih diri ini untuk bisa menjadi manajer bagi murid-murid kita di sekolah. Nah, kenapa posisi manajer terbaik? Karena manajer ini melakukan segitiga restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Seperti tadi, ditanya aja muridnya, gimana cara untuk menyelesaikannya? Dan si Naren bersemangat untuk menyelesaikan masalah tersebut. Dengan apa tadi? Mulai menyalakan alarm. Langsung nanti pulang sekolah dia setel alarmnya sendiri. Itu motivasi internal atau intrinsik dari dalam diri sendiri. Sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. 9 ciri-ciri restitusi. Pertama, restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Restitusi itu memperbaiki hubungan dan tawaran bukan paksaan. Jadi guru yang menawarkan ke murid mau gimana cara penyelesaiannya terhadap kesalahan yang kalian perbuat. Terus, restitusi diri adalah cara yang paling baik untuk memperbaiki diri sendiri. Restitusi fokus pada karakter. Ya, pembentukan nilai karakter, bukan tindakannya yang lari 10 kali push up. Bukan seperti itu Bapak dan Ibu, tapi karakter apa, nilai apa yang harus difokuskan. Terus, restitusi pun menuntun untuk melihat ke dalam diri murid tersebut. Selanjutnya, restitusi fokus pada solusi, bukan pada hukumannya, dan mengembalikan murid yang bersalah pada kelompoknya, sehingga siswa tidak merasa takut, tidak merasa marah, ya, karena penyelesaiannya juga memberikan solusi. Ada segitiga. Kenapa dibilang segitiga? Karena ada 3 tahapan yang harus dilaksanakan oleh guru dalam menyelesaikan sebuah masalah. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, yang ketiga menanyakan keyakinan. Seperti tadi kasus Naren, kamu tahu apa yang dilanggar, keyakinan apa? Ya, nggak apa-apa, semua orang itu pernah melakukan kesalahan, distabilkan. Lalu menanyakan keyakinan. Keyakinan apa yang dilanggar, bagaimana solusinya? Menanyakan kembali lagi kepada murid tersebut. Menstabilkan identitas berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Berbuat salah itu wajar. Gak apa-apa kalian pernah melakukan kesalahan.
Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu dan bapak juga pernah melakukan hal itu. Jadi distabilkan walaupun siswa tersebut sudah melakukan kesalahan. Kamu berhak merasa seperti itu. Lalu baru validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupa memenuhi kebutuhan tertentu. Kamu pasti punya alasan kenapa kamu terlambat tadi. Padahal kamu kan bisa melakukan hal yang lebih buruk lagi. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagi kamu ya. Ya, kita tanyakan kenapa itu terjadi. Terakhir baru apa? Menanyakan keyakinan. Berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Kalau kita menanyakan keyakinan tersebut dari dalam diri siswa, maka akan timbul penyelesaian solusi sendiri dari siswa tersebut. Apa keyakinan kelas kita yang dilanggar? Nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama tapi kamu langgar? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Jadi seperti itu Ibu dan Bapak. Penyelesaiannya dengan menggunakan segitiga restitusi. Nah, ini ada sebuah contoh kasus yang telah saya selesaikan bersama murid di kelas. Malu tampilin toh. Iris ya. Eras ya. Katanya, jangan nangis. Saat ada laporan untuk masuk kelas, emangnya saja. Teman-teman tahu kalau masih dia sakit? Iya. Kalau dia sakit tidak. Oh, ternyata apa? Ini adalah validasi kesalahan. Nah, ini menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas. Apakah kalian mengetahui keyakinan kelas apa yang dilanggar? Ini menanyakan keyakinan. Ya, harus saling menyayangi, jadi tidak boleh membuat teman merasa sedih. Nah, itu makanya akan kira-kira apa yang bisa dilakukan teman-teman juga untuk memperbaiki kesalahannya. Dengan dengan mengalami tadi kekalahan, tapi sekarang sudah lebih baik dan ternyata ada kelemahan dan teman-teman bisa tahu kalau kamu nanti mengalami kelemahan. Iya, apakah kalian mau maafkan? Iya. Ya, itulah kasus yang saya selesaikan bersama murid di kelas dengan menggunakan segitiga restitusi. Ya, dengan video tadi berarti tersampaikan sudah materi dalam budaya positif. Semoga ilmu yang kita peroleh sekarang bisa kita terapkan dan bisa merubah diri kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Terima kasih buat Bapak Ibu yang telah meluangkan waktunya pada acara ini. Acaranya saya kembalikan ke pembawa acara. Tapi sebelumnya, untuk ini meregangkan badan, yuk kita berdiri, yuk kita joget dulu. Joget dulu. Ikuti gerakan dari yang ditampilkan ini. Nanti dulu. Ayo ikuti. Ya. Ayo tuh gerak.
lebih tenang belajarnya. Paham? Nah, nanti ibu bagikan kertas seperti ini, kalian tulis satu-satu peraturan kelasnya, nanti ditempelkan di sini. Kelas, ya bagikan dulu ya sama ibu ya. Nah, nih. Nah, yuk sekarang kalian tulis peraturan kelasnya di kertas yang tadi ini. Tulis dulu. Tulis semua boleh apa aja. Bu, jangan makan di kelas, boleh langsung tulis. Jangan berisik, boleh. Itu maksudnya apa? Peraturan kelas. Ini adalah peraturan kelas yang sudah kalian tulis masing-masing ya. Misalnya, Bu baca satu ini ada yang tulis, selalu mengerjakan PR dan tugas sekolah dengan baik. Ya. Setuju semua? Setuju? Setuju. Menjaga kebersihan kelas dan lingkungan sekitar sekolah agar tetap bersih. Setuju? Setuju. Ya. Seperti tidak. Nah, tidak itu kan berupa larangan, masih negatif. Nanti tidak membuang sampah sembarangan di kolong meja itu biar apa? Biar bersih. Nah, nanti kita kelompokkan peraturan yang sudah kalian tulis ke nilai-nilai kebajikannya sehingga terciptanya keyakinan kelas. Jadi yang kalian yakini itu bukan peraturan seperti ini, tapi manfaatnya dari peraturan yang telah kalian tulis ini. Kalau selalu mengerjakan PR, mengerjakan tugas, biar apa kita? Biar belajar tanggung jawab. Yang ini kita harus bertanggung jawab akan tugas kita, yaitu salah satu tugas murid mengerjakan PR. Ya tidak? Tadi kan kalian sudah menulis berbagai peraturan kelas. Nah, kita pilih dan kita identifikasikan, kita masukkan ke keyakinan kelas ini yang mengandung yang ketiga, yang keempat. Inilah nilai-nilai yang harus kita jaga di dalam kelas yang berasal dari peraturan sekolah yang kalian tulis tadi masing-masing. Kita pilih, nih di sini ada selalu berkata sopan dan tidak mengejek nama orang tua. Berarti maksudnya kemana? Saling menghargai dan menghormati. Ya, tidak mengejek nama orang tua itu biar apa? Biar kita saling menghargai dan menghormati orang lain. Lalu menjaga keamanan kelas berarti kemana maksudnya? Tidak berisik, belajar dengan tertib. Ya tidak? Nah, terus kita selalu bawa air putih itu menjaga apa? Kesehatan. Ini tidak bermain di atas meja dan tidak main pintu kelas. Berarti maksudnya belajar dengan iya. Terus tidak boleh berisik di kelas. Iya. Kita harus belajar dengan tertib. Menjaga kebersihan berarti nilai yang ini. Mengerjakan PR berarti yang mana? Tanggung jawab. Menjaga kebersihan ini yang ini. Terus tidak boleh berkata kasar. Saling menghormati dan menghargai. Saling menghargai tidak mengejek orang.